Dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi serta bertolabul ilmi di kajian rutin setiap hari Ahad bersama Sobat Ngaji. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah di 85 partisipan yang insya Allah juga nanti pesertanya akan terus bertambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki linknya boleh di-sharekan kepada yang lainnya untuk bisa bergabung di sini ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak Ibu semua, Sipa di sini mau sapa-sapa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana nih kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pendengarnya kurang semangat nih Bapak Ibu semua. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana sehat? Tentunya juga semangat dan juga bahagia, apalagi kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu semua. Baik, untuk kajian malam hari ini juga pastinya yang hadir tidak hanya dari wilayah Bandung atau wilayah waktu Indonesia Barat, tapi juga masih banyak lainnya lagi di wilayah lainnya, wilayah Wita ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke bisa bergabung. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung boleh mencatatkan nama serta domisilinya dari mana ya di kolom komentarnya. Seperti itu. Dan insya Allah untuk pada malam hari ini untuk isi materinya akan dibersamai oleh Ustadz Salman ya Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah juga di sini ada Ustadz Ari yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya bersama Ustadz Ari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah ya, qadarullah saat ini sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya, tentunya juga bahagia ya Pak Ustadz ya. Di Sobat Ngaji wajib. Allah, baik Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, mungkin barangkali ada tambahannya, silakan Pak Ustadz, kita alihkan kepada Ustadz Ali, silakan untuk waktu dan tempatnya. Ya Alhamdulillah, syukran Teh Syifa atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik-baik di sana? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Setiap manusia pasti mempunyai problem masing-masing ya, ujian masing-masing. Tapi insya Allah pada malam hari ini kita lepaskan ya semua itu, kita fokuskan, tentunya tiada lain, setiap langkah kita akan menjadi ibadah ya, setiap langkah kita akan menjadi ibadah. Mudah-mudahan niat mulia Bapak Ibu sekalian hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh ya. Siap? Harus semangat Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sambil menunggu guru kita Al Ustadz Salman yang insya Allah
tentunya mudah-mudahan usia kita Allah sampaikan kepada bulan Ramadan yang sudah kami susun ya saat ini sebagai wadah untuk Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisa jadi ini sebagai motivasi untuk Bapak Ibu sekalian senantiasa berdakwah ya. Jadi insya Allah nanti di jam 9 mungkin ya Tesipa ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan program Ramadan. Tentunya setiap tahun harus berbeda, betul ya. Setiap tahun harus berbeda bulan Ramadannya karena ini kesempatan yang luar biasa, mulia sekali yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita belum sampai kepada bulan Ramadan, tentunya jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan kita bisa menikmati yang namanya bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, ya. Sebagaimana kalau kita dengar malaikat Jibril saja menjadi malaikat yang mulia ya, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Al-Qur'an, ya. Manusia yang Allah muliakan dengan Al-Qur'an, salah satu di antaranya adalah, bukan salah satunya, Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi manusia yang paling mulia karena Al-Qur'an. Tempatnya Mekah, Madinah menjadi tempat yang mulia karena Al-Qur'an, ya. Bulan Ramadan kenapa menjadi bulan yang mulia berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan di situ di mana tempatnya atau waktunya turunnya Al-Qur'an. Maka dari itu para ulama mengatakan bagi kita yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah Al-Qur'an, dekatilah Al-Qur'an, pahamilah Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan Al-Qur'an. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah tentunya tadi ya di awal Teshipa mengatakan kita harus bahagia, apalagi di Sobat Ngaji ini ya. Di Sobat Ngaji ini tentunya ini semacam slogan yang harus tentunya kita amalkan sama-sama ya, kebersamaan ya. Tidak hanya dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan, tidak hanya tidak hanya materinya, tidak hanya asatidnya, tidak hanya pelajarannya ya. Semua kaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, kita harus menyenanginya, harus mencintainya. Sebagaimana mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar ya, yang sabar dalam perintah Allah. Maka itu ada istilahnya adalah as-sabru anil ma'murun, sabar dalam perintah Allah ya. Belajar itu tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Maka kita harus cinta, harus cinta terhadap belajar Al-Qur'an. Karena salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, as-sabru anil ma'murun. Caranya gimana? Sabar dalam perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencintai perintah-perintah Allah. Ada juga yang kedua, ada as-sabru anil manhiya, sabar dalam larangan Allah. Ini sebaliknya Pak Bu, harus benci. Masya Allah ya. Jadi sebaliknya, kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib membencinya. Ya. Maka dari itu insya Allah pada malam hari ini teman-teman sahabat Al-Qur'an, ayah bunda sekalian sudah meniatkan dari sebelum waktunya atau dari minggu yang lalu sudah mendapatkan informasi jadwal kegiatan Tahsin Akbar ini. Insya Allah pahalanya pun juga akan ibu bapak dapatkan, meskipun faktanya pada malam hari ini ada yang belum bisa bergabung, ada yang uzur ya, ada yang berkehalangan hadir, tidak bisa hadir pada malam hari ini. Insya Allah Allah catat amal solehnya ya. Tentunya harus bahagia, sesuatu hadiah yang Allah berikan nanti di bulan Ramadan. Kita harap semuanya bisa bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan waktu luang, karena ada program yang sangat menarik. Pokoknya jangan sampai Bapak Ibu sekalian turun dulu ya, pertahankan ya. Kalau misalkan ada rasa kantuk, langsung ke air dulu ya, cuci muka ya, minum atau persiapkan cemilannya boleh ya, untuk menangkal godaan-godaan rasa kantuk apalagi malam hari ya. Baik, alhamdulillah di sini sudah ada guru kita Ustaz Salman, yang insya Allah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, beliaulah yang akan menyampaikan ilmu-ilmunya, kita akan serap, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang beliau serap kita akan coba pahami dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, afwan Ustaz untuk waktunya. Ini selagi ada waktu sambil menunggu tadi, rasa rindu saya kepada jamaah Sobat Ngaji luar biasa ya. Sudah lama juga nih belum bertemu. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan tidak hanya di di udara ya,
tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu juga di darat. Dan tidak hanya itu, sebagaimana harapan kami semua, bahkan komunitas sobat ngaji ini mudah-mudahan tidak hanya dipertemukan di dunia saja, tapi dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, afwan Ustaz, untuk waktunya saya serahkan lagi kepada Tesipa, atau saya langsung nih Tesipa ke Ustaz. Mohon izin saya saja ya. Rasa hormat saya kepada beliau, insya Allah kita sama-sama sih ya, insya Allah orang yang belajar dan mengajarkan tentunya materi yang akan disampaikan oleh beliau. Saya persilakan untuk waktu dan tempatnya. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustaz Ari, Masya Allah. Baik, saya melanjutkan sedikit dari Ustaz Ari. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, nanti ada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali adalah naungan yang Allah berikan kepada golongan tertentu. Salah satunya adalah rajulani, dua orang yang saling mencintai karena Allah dan ia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Ari bilang kita saling menjaga, kita saling berhubungan, kita saling mencintai baik di udara, baik di darat maupun nanti sampai di akhirat. Maka kata Nabi SAW, mereka lah orang-orang yang mendapatkan naungan. Kalau Ustadz Ari tadi bilang kita harus berhubungan baik, maka saya katakan kepada teman-teman semua yang hadir, ya, ana uhibbukum kafillah. Saya mencintai teman-teman semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini hadir nanti Allah kumpulkan kembali dalam satu naungan yang salah satu riwayat menyebutkan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Mudah-mudahan saat itulah kita mendapatkan naungan yang indah itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai ya. Kajian malam bukan malam Ahad ya, malam Senin berarti hari ini ya. Ahad malam, Senin malam. Ya. Kalau kita hitung secara hijriyah berarti kita sudah masuk ke hari Senin ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini kalau dengar suaranya ini banyak para ummahat ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansor. Ya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa wanita Ansor? Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa? Karena mereka tidak pernah terhalangi oleh rasa malu mereka, rasa malas mereka dalam menuntut ilmu. Nah, ini tadi saya banyak mendengar suara para ummahat ya, para bunda-bunda sekalian yang Masya Allah semangatnya masih semangat 17 tahun sepertinya ya. Tapi suaranya sudah 28 tahun atau lebih ya. Seperti itu. Tapi semangatnya semangat 17 tahun Masya Allah ya. Saya juga merasa cemburu ya. Wah ini gimana ini ya? Saya merasa cemburu kecil sekali suaranya. dengan usia teman-teman, ibu bapak semua yang hadir dengan semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Maka kita ucapkan alhamdulillah pertama kali, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita nikmat, apalah daya kita. Kita menginjakkan kaki itu pasti di atas nikmat. Kita bernafas itu di atas nikmat, di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memulai membaca Al-Quran, ketika kita memulai sesuatu, maka pasti kita mengucapkan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah di sana sebagai pengasih Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah yang mendapatkan Ar-Rahim itu semuanya? Tidak. Yang mendapatkan Ar-Rahman, kasihnya Allah itu semua. Dia tidak sholat, Allah kasih. Dia belum zakat, Allah tetap kasih. Ya, tapi yang mendapatkan Ar-Rahimnya Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Ya, hanya mendapatkan orang-orang yang beriman. Salah satunya apa? Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita menggerakkan jempol kita, menekan yang namanya link, kemudian memasukkan kode pula ya. Tadi saya hampir lupa tadi kode masuk Zoom ya. Kodenya kita masukkan, kemudian kita siap-siap menyiapkan catatan, kita menyiapkan Al-Quran,
Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang Allah nanti mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Baik, supaya Alamin. lebih berkah lagi dan lebih Allah turunkan lebih banyak lagi rahmatnya. Biasanya kita mulai ya informasinya. Biasa dimulai kalau kajian Ahad ini dimulai dengan membaca Quran. Kita tilawah sama-sama ya. Nah, fadhal yang sedang memegang Al-Quran ya ataupun nanti yang melihat layar itu bisa menyiapkan dirinya atau yang sedang megang Al-Quran itu dibuka Al-Qurannya. Kita akan tilawah di Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ya, surah kedua Al-Baqarah di ayat 104. Nah, ya. Ini awal tema berarti. Ayat 104. Nanti kita baca bareng-bareng. Tentunya nanti akan saya awali, ya, kita akan sama-sama bacakan setelah saya mencontohkan bacaan nanti insya Allah, ya. Baik. Sudah dibuka ya? Baik. Saya akan Ya, memulai Ustaz. dari ta'awudz dan basmalah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. Ya, kita memulai bacaan, kita mulai dengan ta'awudz. Itu hukumnya apa? Wa- واجب Wajib. Ya, fa'idza Al-Quran. qara'atal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin memulai membaca Quran maka ucapkanlah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang Yang buruk, tertutup. ya. Nah, perhatikan ketika kita membaca ta'awudz jangan sampai ketuker ya. Yang seharusnya a'udzu menggunakan huruf dzal, A'udhu. ya. Jangan sampai bacanya A'udhu. a'udu. Kalau A'udhu. itu artinya apa? Ayo, kalau a'udzu artinya apa? Menggunakan huruf dzal. Ustaz. Aku berlindung. Aku berlindung. A'udhu. Tetapi kalau kita ganti dengan huruf dal yang tidak ada titiknya artinya a'ud. A'udu. Aku kembali. A'udhu. Aku Ya, kembali. hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kita harus sempatkan. Kan repot kalau kita baca baru mulai Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku kembali kepada Allah. Berarti itu kita berdoanya apa? Kita minta Mati. itu ya. Aduh, kacau ya. Nah, itu ya. Makanya nanti kita perhatikan per setiap hurufnya. Itu baru ta'awudz gitu ya, belum belum masuk ayatnya. Oke, kita masuk ayatnya. Di ayat 104. Ya, nanti ikuti sampai mana saya waqaf, teman-teman berhentinya sampai sana juga ya. Nah, nanti di mana saya ibtida memulainya, nah di sana nanti silakan memulainya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Fadhal. Ya ayyuhalladzina amanu la Kok suaraku nggak masuk ya, kok? Wa qulu zurna wasma'u. Jangan lebih ya, jangan lebih sampai yang saya wakaf, sampai saya wakaf. Ya, nanti ibtidak dari yang saya ibtidak. Maksudnya saya mulai. Ibtidak itu memulai. Kita lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Walil kafirina adzabun alim.
وللكافرين عذاب أليم. أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو Jangan lebih sampai yang saya wakaf ya, sampai yang saya wakaf. Yang saya wakaf tadi ini ya. Nah, ibtida'nya di mana? Nah, kita mulai dari kata dua harakat. au nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha أو بخير منها alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Oke, didengarkan ya. Isma' jayyidan, dengarkan baik-baik. Nanti ketika saya bilang tafadhal, setiru-tiru mungkin. Tadi ustadznya gimana ya bacanya? Gitu ya. Nah, kita bacanya seolah-olah dimirip-miripin, gitu ya. Karena tadi kalau suaranya harus diperiksa satu-satu, ini tidak masuk ya. Jadi kita usahakan masing-masing semirip-mirip mungkin dengan yang saya bacakan ya. Nah, walaupun tidak mirip, nah nanti Allahu alam ya, seperti itu. Lanjut. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من الله ولي ولا نصير. Bagus ya tadi. Yang kedengarannya alhamdulillah tadi yang pas yang bagusnya ya. Alhamdulillah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Silakan tarik nafas, bacakan.
أم تريدون تريدون أن أن تسألوا رسولكم كما كما سئل سئل موسى موسى من من قبل من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان ومن يتبدل الكفر بالإيمان Nice. Jayid ya, bagus ya. Jayid jidan. Bagus sekali. فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل Lanjut ya. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من أهل الكتاب لو يردونكم من cukup sampai yang saya wakaf ya. Sampai yang saya wakaf. Wakaf itu apa Ustadz? Wakaf itu bahan dan itu berhentinya di sini. Nah, teman-teman juga bacanya di sini. Jangan, taklum Ustadz, nafas saya masih banyak. Lanjut. Nah, jangan dulu ya. Nah, berhenti dulu di sini. Kita mulainya dari lau ya. Itu tidaknya dari sini. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Hasadan min indi anfusihim. Hasadan min أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أنفسهم من بعد تبين لهم الحق ya. Fa'fu ini panjang ya, hati-hati. Walaupun di depannya ada huruf waw, tapi di sini tetap panjang ya. Jadi nggak ada cerita Ustaz. Kan ada apa sukun setelahnya harokat. Kan diidghamin Ustaz. Nah, nggak ada ya. Ini bukan ke bab itu ya. Ini tetap panjang. Fa'fu was gitu ya. Baik. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Jangan bi'amri. Nah, pendek saja ya. Ini jangan bi'amri. Nah, pendek saja. Sekali saja. Amri. Nah. Oke, kita ulangi. Fa'fu wasfatu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aqimus salata wa atuz zakata
zakah وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما وما تقدموا تقدموا لأنفسكم لأنفسكم من خير عند عند الله الله Allah ya Innallaha bima ta'maluna basir إن الله بما بما تعملون تعملون بصير بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Tarik nafas dulu, baru baca. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى Masya Allah, mumtaz. Tilka amaniyuhum. تلك أمانيهم Wajib. تلك Qul أمانيهم hatu burhanakum. قل هاتوا هاتوا برهانكم Oh, sini ya. Kita lanjutkan di sini. Jika mereka in kuntum sadiqin. إن كنتم صادقين Ayatul ukhra. Ayat terakhir. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. من أسلم وجهه لله وهو محسن محسن Kita mulainya dari wahwa. وهو Wahuwa muhsin. Nah, tenang dulu. Anteng Tenang dulu ya. Ini saking semangatnya malam Senin ya. jadinya Saking semangatnya lanjut terus tanpa wakaf ya. Oke ya. jadi rame banget. Kita mulainya dari sini ya, dari sini. Kita mulainya. Ini kayaknya masih ada yang baca ini ya. Game seto. Pak. Kalau Nah, dengerin ada yang dulu. baca ayat lain nih. Gimana ini? Ibu-ibu. Coba bantu di mute dulu ya. Ya. Unmute aja Ustaz. Aduh, Nah, ya. Bu, Saking semangatnya itu ya. Mungkin jaga-jaga waktu ustadznya baca, saya baca ayat lain biar tidak berkurang pahalanya. Nah, itu ya, memanfaatkan waktu jeda itu ya. Baik. Kita lanjut ya dari sini. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Barakallahu fikum. Allahumma Afika arhamna bil barakallahu Qur'an. fikum. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah.
ولا تجعل Amin. القرآن حجة لنا يوم القيامة ولا تجعل القرآن Amin. Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah kita tilawahnya sampai ayat 112. 12. Nah, ayat 112. Ini adalah akhir 112. akhir tema mengenai tentang bahwa kita itu tidak boleh eh, terlalu percaya ya kepada orang-orang Nasrani. Ya. Nah, nanti silakan dibaca mana ya? Manansakh min ayah. Ya, itu nanti silakan dibaca. Nah, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya berarti nanti lanjut ke ayat 113. Mudah-mudahan nanti kita khatam sampai juz 30. Nah, itu Masya Allah ya, luar biasa. Apalagi Ramadan nanti ya, nah, itu harus lebih semangat lagi tuh ngajinya ya. Karena falahu asyru amthaliha ya, dikalikan semisal dengan 10 kebaikan. Baik. Malam hari ini ada yang tahu nggak? Kita akan belajar apa? Belajar ngaji Ustadz, betul ya. Nah, ada nggak? Ada yang lihat judul? Al-Fatihah. Judulnya? Surat Al-Fatihah. Oke. Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah. 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 Ada yang sudah hafal surah Al-Fatihah? Sudah semua Ustaz. Ini Ustadznya gimana ini? Kayaknya wah, jangan-jangan nih Ustadznya. Hafal, Enggak ya? tapi nggak fasih, Ustaz. Saya jujur bertanya ya. Nah, kenapa? Biasanya kalau orang yang hafal itu mau bacanya dari belakang, mau bacanya dari depan, dia bisa. Contoh, kita berhitung dari 1 sampai 10 bisa nggak? Dari 1 sampai 10 Ya, bisa. bahkan sampai 100 pun 7, bisa. 65. Iya. Saking hafalnya, saking mutlinnya, baca angka dari angka 100 sampai 1. Saya yakin. Pasti semuanya bisa. 99, 98, 97, 96, 95, terus sampai 1. Itu namanya hafal. Iya. Nah, coba sekarang Al-Fatihahnya. Sesekali baca dari ayat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau itu bisa, berarti kita betul-betul Hafal. hafal. Coba, sebelum ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat apa? Maliki Jaid jidan. Saya berikan nilainya jaid jidan. Ya, bagus sekali. Berarti itu tandanya sudah hafal. Kalau misalkan saya baca ayat sebelumnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini yang hadir sepertinya calon-calon pengajar Quran semua ini ya. Amin. Al-Quran aja dibolak-balik masih hafal. Nah, dia Al-Fatihah nanti saja Ustaz. mudah-mudahan seperti Al-Fatihah yang hafal, Ustaz. seperti Kalau lain surah, nggak seperti hafal. surah ya. Mudah-mudahan kita semua seperti Ustaz Adi Dayat ya, jadi bisa dibolak-balik. Amin ya Allah. Tapi Ustaz masih Al-Fatihah, Alhamdulillah. Karena Al-Fatihah juga bagian dari Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Nanti insya Allah malam ini kita akan belajar. Judulnya adalah urgensi. Urgensi itu apa ya? Gaya-gayaan gitu ya. Gaya sebahasanya itu. Kalau urgensi apa ini? Bahasa Darurat. urgen. Urgen itu adalah Darurat. darurat ya, hal yang harus kita perhatikan. Tanbih ya, nama bahasa Arab itu adalah tanbih, perhatian. Nah, kalau sudah dibilang perhatian berarti kita harus betul-betul kita fokuskan. Sama ketika kita sholat, istawu istaqimu wa'tadilu. Nah, itu kan imamnya menyiapkan. Nah, itu sama ya, berarti urgent banget nih, ada apa ya, nah gitu. Nah, berarti urgensi berarti ada sesuatu yang harus kita betul-betul perhatikan nih dari surah Al-Fatihah berarti ya. Kalau judulnya sudah urgensi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, judul itu luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah. Kenapa kita mulai dari surah Al-Fatihah? Ustadz, Ana sudah berapa kali Ustadz belajar surah Al-Fatihah? Kok Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi? Imam Al-Bukhari itu memiliki guru sebanyak 1.200 lebih. Ya. Nah, 1.200
lebih. Dan beliau tidak pernah berkata dalam hatinya kepada guru yang satu dan guru yang lain ketika dalam majelis, ya, wah belajar ini lagi, ini saya sudah tahu nih. Enggak boleh ya. Untuk menjaga hati kita, setiap pelajaran Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Silakan, boleh di searching ya. Buka Matan Syatibiyah bait 11. Imam Syatibiyah mengatakan di sana, sebaik-baik teman duduk adalah Al-Quran yang pembicaraannya tidak pernah membuat kita bosan. Semakin kita ulang, akan semakin bertambah keindahannya. Itulah Al-Quran. Jadi jangan pernah, wah Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah enggak. Insya Allah dari setiap pelajaran, setiap bacaan, setiap qiraat yang kita baca ada hikmahnya. Saya berikan satu persembahan istimewa ya. Tadi saya waktu sebelum ke sini lewat di perpustakaan dan saya melihat ada kitab yang luar biasa saya bawakan buat teman-teman, nanti boleh ya kalau mau ini. Landasannya kenapa kita bilang kita belajar urgensi surah Al-Fatihah dalam penerapan ilmu tajwid. Nah, nanti ada beberapa alasannya. Ya, ini saya bawakan satu kitab ya, Masya Allah. Ini kitab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Lil Imam kelihatan nggak? Nah, ini ya. Lil Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad ibni Idris. Jadi siapa nama aslinya Imam Asy-Syafi'i? Ayo. Abdullah bin Idris. Ya, hampir benar. Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Ini nama kitabnya adalah Mukhtasar. Mukhtasar itu adalah ringkasan. Ya, ini baru ringkas. Ringkas aja segini ya tebelnya ya. Nggak tahu kalau yang aslinya ya. Kitabul Ummi. Berarti judul kitabnya adalah Kitab Al-Um. Nah, kalau kita pernah dengar Kitab Al-Um biasanya itu adalah karyanya daripada Asy-Syaikh pula ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pembahasan fiqih semuanya. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia Ustadz dalamnya? Ustadz dalamnya bahasa Indonesia atau bahasa Arab dalamnya itu? Kalau bahasa Arabnya ada, cuman ini adalah bahasa Indonesia dan Arab. Oh. Ya, ada bahasa Indonesia Arabnya dan gundul enggak? Kalau Arabnya gundul enggak Ustadz? Ada yang gundul, ada yang sudah berambut ya, gitu ya. Gundul susah Nah, baca. Ini saya bacakan ya. Nanti teman-teman menyimak saja ya, tidak mesti harus wajib ada kitab, tidak. Ya, ini saya bacakan ya. Kenapa ya kita harus memperhatikan betul surah Al-Fatihah ketika kita membacanya? Ini juga salah satu daripada kenapa ya kita harus belajar tajwid. Nah, saya mulai dari sana. Kenapa ya kita capek-capek ya menyiapkan waktu belajar tajwid ya, kemudian dicoba. Kenapa? Ya, tidak sia-sia kita belajar tajwid, ada alasannya. Ya, alasannya ada di dalam kitab Maqsumatul Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama. Imam Jazari mengatakan liyalfizu bi afsahil lughati. Agar ketika seorang beriman itu membaca Al-Qur'an dengan lafaz yang benar. Nah, kayak tadi, kenapa Imam Jazari menjaga-jaga? Nanti takutnya ada Salman nih ketika membaca ta'awudz terbalik, yang seharusnya a'udzu dibaca gitu ya. Nah, orang Arab itu sering seperti ini. Mohon maaf ya ini ya, orang Arab itu saking so sweetnya ya, saking mereka itu apa ya bahasanya itu mesra gitu ya. Nah, sampai-sampai ada pembicaraan antara suami dan istri seperti ini. Biasanya mereka tidak memanggil nama. Ya, orang Arab itu biasa memanggil julukan. Orang Arab itu biasa memanggil wahai kekasihku, wahai kekasih jiwaku, ya. Ya Aziz. Ada seorang istri memanggil kepada suaminya, ya Aziz, wahai tuanku. Ada yang memanggil ya qalbi, wahai belahan hatiku, wahai kekasih hatiku. Repot ketika seorang tidak belajar tajwid, tidak belajar makharijul huruf, tidak belajar tahsin.
yang seharusnya dibaca qaf ya qalbi, tapi dibaca ya kalbi. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Anjing ya. Nah, itu ya, bukan saya yang bilang ya. Itu ya. Kalau ya qalbi, wahai kekasih hatiku ya. Nah, kita pengen mesra nih sama suami. Salah makhrajnya. Karena makhraj qaf dengan kaf itu sangat dekat, bahkan satu makhraj. Nah, nanti kalau misalkan penasaran, boleh ya bergabung di kelas makhrajul huruf ya. Ada kelasnya itu makhrajnya berdekatan qaf dengan kaf. Yang seharusnya kita pengen bilang ya qalbi, tapi ya kal ragu-ragu nih ya. Oh, atau kaf ya. Sudah. Ya kalbi. Keliru. Kedengeran sama orang Arab. Waduh, ini gawat ya. Itu pentingnya kita, urgensinya kita belajar tajwid. Terutama pada Quran surah Al-Fatihah. Kenapa? Nah, ini saya bacakan di dalam kitab Al-Um. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La salat liman lam yaqra'a fatihal kitab. Tidak ada salat. Tidak ada salat yang diterima maksudnya ya. Lam salat liman lam yaqra'a. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca Quran surah Al-Fatihah. Terus Imam Syafi'i melanjutkan, apa sih yang membuat seseorang itu batal Al-Fatihahnya? Nah, kemudian Imam Syafi'i menyebutkan apabila meninggalkan satu huruf dari bacaan Ummul Quran, baik karena lupa atau lalai, niscaya tidak dihitung rakaat itu. Paham nggak sampai sini? Iya, Ustaz. Paham. Nah, kenapa kita harus perhatikan Quran surah Al-Fatihah dalam penerapan ilmu tajwidnya? Ketika kita membaca contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul nggak? Salah. Nah, kenapa salah? Wah, kurang Karena kita sudah menghilangkan yang namanya tasydid. Sementara tasydid itu adalah huruf yang ada dua. Yang satunya sukun, au sakinah, au sakinah atau nun huruf yang mati Sukun. ya biasanya. Huruf mati atau huruf sukun atau huruf sakinah. Dan satu lagi huruf yang berharokat. Itu adalah tasydid. Sementara kita menghilangkan. Berarti kira-kira sah nggak sholat kita? Tidak. Tidak. Nah ya, tidak sah. Ini untuk individu. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul nggak? Salah. Kenapa? Ya. Ini saya buka share screen dulu ya. Artinya beda. Artinya beda. Ya. Artinya beda. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, artinya beda dan menghilangkan satu huruf, misal nih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengubah huruf, sah nggak sholatnya? Tidak. Tidak. Nah, Imam Syafi'i ya itu tidak sah. Tapi kan Ustadz itu mazhabnya Imam Syafi'i ada. Nanti Imam Al-Utsaimin ya berkata tidak sah juga. Kemudian ada nanti ulama daripada mazhabnya Imam Hambali mengatakan tidak sah juga. Pertama, yang namanya mengubah huruf, kemudian mengurangi huruf, ya, kemudian mengubah yang namanya harokat. 3. Nah, 3 ini termasuk kepada materi lahnul Jali. Coba, ada yang tahu nggak? Lahnul jali itu kesalahan apa? Kesalahan huruf. Fatal. Betul, kesalahan yang fatal, Ustaz. Kalau kesalahan jali kita lakukan, pertama bisa mengubah makna. Yang seharusnya alhamdu, segala puji, tapi kita ganti menjadi alhamdu, menjadi segala apa? Hamd itu adalah kecacatan, Binasaan. kehancuran. Alhamdu lillah,
untuk Allah. Bagi Allah. Rabbil yang seharusnya alamin ya. Rob semesta alam kita ganti Rabbil alamin. Tuhan Rob yang memiliki penyakit. Kalau ainnya diganti hamzah, alamin itu adalah penyakit. Penyakit. Untuk Allah Tuhan yang penyakit. Penyakit. Fatal nggak? Fatal. Fatal. Jadi sekarang sudah tahu ya, kenapa sih kita harus belajar ngaji untuk menghindari ini? Biar Ya, benar. untuk menghindari kesalahan. ini, ya, menghindari kesalahan. Tapi Ustadz, ketika saya membaca Al-Quran, belajar masih ada salah. Nah, kabar gembiranya adalah ketika seorang sudah belajar, ia menginginkan perubahan, tapi masih ada yang salah. Tapi masih ada yang wayatata'u. Nah, kata Nabi SAW itu wayatata'u apa? Ketika membaca itu berat sekali. Ya, beratnya gimana? Coba ucapin huruf do, masih sulit diucapin. Coba ketika huruf so, masih gitu. Berat sekali diucapkan. Wa yatata'u, ya. Nah, ngucapin hadisnya aja susah ya. Nah, wa yatata'u, ya, masih terbata-bata, masih berat. Tapi dia dalam keadaan belajar, ya. Maka kata para ulama itu adalah kesalahan yang dimaafkan. Atau misalkan kita lagi belajar baca surah Al-Fatihah, tapi nggak sengaja misalkan kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu nggak apa-apa karena kita dalam kondisi belajar. Nah, ya, ini baru mukaddimahnya ini ya, sudah mau habis waktunya ya. Ya, jadi itu urgensi surah Al-Fatihah. Kenapa kita mulai dari surah Al-Fatihah? Karena kata para ulama, jika baik ummul Qur'annya, maka baik semua ayat-ayat setelahnya. Ya, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab ini di bab yang lain, di topik yang lain, di halaman yang lain, ini ada di halaman 167. Nanti di halaman 237 beliau mengatakan apabila, nah ini khusus buat ikhwan ya, buat yang bapak-bapaknya nih. Apabila ada seorang imam, ya, yang ketika membaca Al-Fatihahnya ada kesalahan di sana. Dengan catatan, dia sudah tahu salah, tidak mau belajar, ya, dan tidak mau dikoreksi. Nah, ini repotnya. Ini repotnya, ya. Nah, kata Imam Syafi'i, makmum yang di belakangnya tidak sah. Tidak sah. Tidak boleh sholat di belakang imam ya. Nah, tapi misalkan Ustaz, ada imam dia belajar, tapi dia terus belajar, tapi ada beberapa kesalahan. Nah, itu dimaklumi. Ya, dimaklumi. Nah, itu urgensi kita. Kenapa kita harus belajar tajwid? Kenapa kita ngulang-ngulang terus belajar mad? Kenapa? Kalau kita madnya salah, berarti kita sudah mengurangi atau menambah huruf. Contoh, yang seharusnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita baca yang gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul nggak? Salah. Nah, karena dunya kita panjangin. Kalau dunya kita panjangin, berarti kita sudah menambah satu huruf. Huruf apa? Huruf waw, waw sukun. Nah, ya. Berarti kita sudah menambah dalam huruf Al-Quran. Nah, kata para ulama, ada 3 kesalahan ketika disebutkan dalam kesalahan lahnul jali yang fatal. Pertama, mengubah apa? Yang pertama, menambah huruf, mengurangi huruf, dan merubah harokat. Nah, ya. Ar-Rahmanur Rahim. Betul? Salah. Salah. Tapi Ustadz kan maknanya tidak berubah kalau dia diganti menjadi dhamma. Betul. Cuman kata ulama, dia sudah mengubah namanya harokat. Masih ada di bagian yang ketiga tadi. Nah, itu ya. Jadi Al-Fatihah lagi. Nah,
kita perhatikan. Karena apa urgensinya? Karena tidak ada sholat, kata Nabi SAW, kecuali Al-Fatihahnya benar. Benar. Ustadznya apakah harus sefasih-fasih, misalkan Syekh siapa? Enggak. Yang penting dia sudah terlepas daripada kesalahan Jali. jali. Kalau yang khofinya, nah itu nanti belakangan. Yang penting yang jali. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah mengurangi satu huruf. Huruf apa? Huruf A, Alif. huruf alif. Ya, huruf A, huruf alif. Apalagi sampai salah hurufnya. Apalagi sampai mengurangi hurufnya. Ya. Gitu. Coba kita praktek bareng-bareng ya. Al-Fatihahnya ya. Kita mulai dari basmalah. Nah, ini nanti silakan teman-teman ya. Boleh, berarti sudah kalau kita sudah sama-sama talaki, nah itu berarti nanti boleh dipraktekkan. Jadi teman-teman punya sandaran. Bacaan saya sandarannya ke Ustadz. Nah, ya, jadi nanti kita sama-sama untuk belajar. Kita sama-sama untuk saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi apa artinya? Nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Rahman. Ya Maha Maha Pengasih. Rahim. Maha Penyayang. Rahman ini untuk semua hamba Allah. Baik dia beriman, tidak beriman. Dia sholat, tidak sholat. Dia zakat, tidak zakat. Sedekah, dia tidak puasa. Dikasih semua. Contohnya apa? Contohnya, ada orang nggak sholat Ustadz, kok masih diberikan kesehatan sama Allah. Masih diberikan rezekinya lancar. Ingat, ini adalah ar-Rahmannya Allah. Kasihnya Allah. Tapi sayangnya Allah, Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. beriman. Ya. Nah, dua kata ini sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. hub. Hub itu adalah cinta. Sebelum merasakan cinta, ada pertama itu kita. Hub itu tingkatannya pertama cinta. Sudah muncul cinta, maka ada kasih di sana. Puncaknya adalah sayang. Makanya setiap Allah bilang sayang kepada hambanya pasti disandingkan dengan Ghafur. Ghafurur Rahim. Pernah nggak kita baca ayat Ghafurur Rahman? Pernah? Tidak ada. Nggak ada. Karena apa? Orang yang Allah ampuni itu adalah orang yang Allah cintai, orang yang Allah sayangi. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ya, itu ya. Ingat tuh. Jadi kita harus bangga ya, kita harus bersyukur kita termasuk orang-orang yang beriman. Jadi jangan cemburu ya. Maksudnya, itu nggak sholat, ini nggak zakat, tapi rezekinya lancar. Enggak. Mereka punya Ar-Rahman, kita juga punya Ar-Rahman. Tapi kita punya Ar-Rahim, mereka tidak punya Ar-Rahim. Luar biasa. Kita lanjut nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Lillahi. Bagi Allah. Puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Tuhan. Kalau kita pelajari lebih dalam, Rob itu beda sama Tuhan. Ya, Rob itu adalah yang sembah, yang merawat, yang menjaga, yang menjaga. Kalau Tuhan itu biasanya untuk yang kita sembah, itu Tuhan. Kalau Rob itu khususnya nanti katanya adalah untuk sesuatu yang mengurus, yang memelihara. Ya, makanya setelahnya katanya adalah alamin. Semesta alam. Ya, alamin. Karena Allah yang ngurus semua alam semesta. Siapa yang ngasih makan nyamuk?
Allah. Allah. Siapa yang ngasih makan laler? Allah. Allah. Ya. Siapa yang menjaga sayap nyamuk itu supaya tidak lepas kalau kena Allah. idres? Allah. Nah, Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah mengibaratkan seekor nyamuk itu untuk mengungkapkan ini. Allah jaga. Ya, Allah jaga. Sampai seekor nyamuk pun Allah jaga sayapnya. Kalau ada Salman nyalain kipas angin, gitu ya. Kalau nyamuk yang lewat, nyamuknya tidak akan mati karena kebanting, karena terdorong ya. Pernah nggak kita lihat semut jatuh dari gedung sampai bawah itu dia tidak mati, Ya. ya? Ya. Nah, karena Allah yang memelihara, yang menjaga. Rabbil alamin. Katanya, ini huruf apa? Huruf Amin. ain. Panjang nggak A-nya? Panjang dua harapan. Berapa harokat? Dua. Harokat. Coba. Rumus mad 2 harokat. Betul. Betul. Kak, saya mau tanya, kalau yang fathah ciri-cirinya apa? Ada alif di belakangnya. Alif setelah. Ada alif di Betul. belakang. Ada fathah serah alif. Kemudian ada yang namanya alif beng. Oh, ketiga apa? Ada fathah Berdiri. Ada kecil. Nah, ini ada fathah berdiri atau alif kecil. Jadi dibacanya berapa harokat? 2 harokat. Kalau kita baca pendek, berarti kita mengurangi ayat. Mengurangi ayat. Mengurangi huruf. Huruf apa yang kita kurangi? Huruf Amin. alif. Alif. Ya. Yang seharusnya Rabbil kita baca Rabbil alamin. Kita sudah mengurangi satu huruf. Ya. Sudah mengurangi satu huruf. Nah, itu pentingnya ya. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga. Nanti kita sampai ayat ketiga dulu ya. Karena waktunya sudah sedikit lagi nanti ya. Nanti ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Nanti kalau masih ada sisa waktu, kita buat ada sesi tanya jawab. Nggak terasa ya, udah malam aja. Betul ya. Itulah nikmatnya tadi ya, betul ya. Kalau kita sama Quran itu tidak pernah bosan. Nah, pembicaraannya itu tidak pernah bosan. Ya, tahu-tahu udah jam segini. Itu Quran. Berarti teman-teman sudah mulai menikmati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baca ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau A-nya saya baca panjang. Betul nggak? Nah, saya bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Betul? Apa? Tasdidnya tidak Mengurangi. Tasdid itu yang sesungguhnya ada berapa huruf? Ada dua huruf. Yang pertama Sukun atau sakinah. Yang kedua baru yang berharokat. Kalau kita bacanya Ar-Rahmanir-Rahim, berarti kita sudah mengurangi satu huruf yang berharokat sukun. Tayyib ya. Nah, apalagi kita ubah Ar-Rahmanur-Rahim. Makin kacau. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita dapat pertama, urgensi surah Al-Fatihah menjadi semangat kita. Kenapa kita harus belajar terus tentang ilmu belajar membaca Al-Quran. Ya, untuk apa? Untuk terus menjaga lisan kita supaya ketika mengucapkan ayat Allah selalu dalam kondisi yang tepat. Fasih. Yang fasih. Makanya kata Imam Jazari, liyalfizu bi afsahil lughati, supaya kamu liyalfiz mengucapkan, melafazkan ya, di afsah dengan afsah
dengan Subhanallah. sefasih-fasihnya Fasih. ya lughati. Apa lughati? Bahasa. Bahasa. Bahasa Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. bahasa Al-Quran. Al-Qur'an. Bahasa Yang Al-Quran. yang kebetulan bahasa Al-Qur'an Arab. itu adalah bukan kebetulan ya, yang Allah takdirkan bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Arab. Iya. Ya. Ya, ada di Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 192 ayat 194. Hadza lisanun Arabiyyim mubin. Ini adalah Al-Qur'an Yang yang berbahasa Arab. diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin. Mubin adalah Jelas. jelas, yang benar. Nah, Allah aja bilang kalau baca Al-Qur'an jelas. Jangan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Jelas. Satu huruf ya. Nah, jadi jangan ketika kita baca Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu Amin. Nah, gitu ya. Jangan ya. Jangan seperti itu. Tapi kita baca dengan khidmah. Allahu a'lam bissawab. Nah, itu ya. Untuk malam ini untuk urgensinya. Tadi pertama catatannya apa sih yang kita ambil? Pertama semangatnya kita ambil. Ghirrohnya saya harus terus belajar sampai Al-Fatihah saya benar. Al-Fatihah sudah benar, masih ada berapa ayat lagi? Sekian ribu ayat lagi. Nah, ya. Jadi intinya jangan pernah belajar Al-Qur'an. Terus sama Al-Qur'an. Ya, karena orang-orang yang bersama Al-Qur'an nanti Al-Qur'an itu akan datang yaumil qiyamah, ya'ti yaumil qiyamah. Ia akan datang pada hari kiamat. Memberikan Syafi'an Li ashabi bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Membacanya. Ya, kalau kita tidak bisa, misalkan kita belum bisa mentafsirkan Al-Qur'an, begitu kita paham tadabbur Al-Qur'an, minimal kita cinta kepada Al-Qur'an dengan niat kita selalu belajar membaca Al-Qur'an. Allahu a'lam bissawab. Itu saja. Barangkali ada yang mau ditambahin dari Ustadz Ari. Fadhal. Ustadz Ari. Ya. Baik, Masya Allah. Syukron, Sen. Ini luar biasa materinya. Nanti ada tambahan materi ini di bulan Ramadan seperti ini ya. Kita akan coba dimantapkan lagi, dimatangkan lagi. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian masih semangat? Semangat. Oke, ini ada informasi, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami ya, standby. Bagi yang ngantuk silakan ke air dulu, cuci muka. Ayo, cuci muka dulu. Dikhawatirkan nanti salah paham ya. Apa yang saya sampaikan nanti salah paham. Ini sedikit saya luar biasa tadi mentafakuri apalagi urgensi daripada Al-Fatihah ini luar biasa, Ustaz. Syukron, saya pun juga mendapatkan ilmu dari beliau. Dan saya teringat satu hal waktu daurah bersama Syekh Ahmad Iqsa Al-Ma'sarwi. Waktu itu ada daurah umum ya. Jadi ada seorang orang tua, Ustaz. Afwan, saya izinkan Ustaz untuk ini, Ustaz. Mana? Gambar Ustaz mana nih? Afwan. Mana? Ini Ustaz, hadir. Oke. Nah, itu siap. Kita pinkan ya biar kita berdua. Oke, siap. Ya, biar seperti acara di televisi gitu, Ustaz. Talk show ya. Talk show. Nah, ini Ustaz, saya ingat tadi ya apalagi ngebahas Al-Fatihah, saya teringat waktu daurah bersama Syekh Muhammad Iqsa Al-Ma'sarwi. Waktu itu ada seorang ibu usianya itu kurang lebih 67 tahun. Masya Allah ya, 67 tahun, dapat kesempatan bertalaki sama beliau. Dan ketika bertalaki, luar biasa. Perjuangan dan sampai menangis, Tad. Dikarenakan dikoreksinya luar biasa. Dikoreksinya luar biasa, Pak Bu, ya, bersama Syekh. Dan memang betul-betul seperti mengkoreksi yang lainnya, gitu ya. Jadi terus dikoreksi, ya, ketika kesalahan madnya, terus huruf-hurufnya terus dikoreksi. Sampai menangis, luar biasa. Ya, sampai ibu itu bertanya kepada Syekh dengan bahasa Indonesia gitu kan, Syekh, mohon maaf saya dari dulu seperti ini bacaannya gitu ya, sangat sulit sekali. Tapi beliau memberikan motivasi yang sangat luar biasa, San. Kalau saya terjemahkan seperti ini, makanya beliau ketika ada yang membaca terbata-bata terus berusaha, itu beliau seolah-olah seperti ini. Jadi
ketika hadir ke Bandung itu merasa takjub kepada kita, Pak Bu. Nah, kalau kita biasanya sebaliknya saja. Kalau datang ke Bandung misalkan banyak bacaan yang terbata-bata, ibu-ibu, bapak-bapak biasa berpendapatnya gimana? Masya Allah atau astagfirullahaladzim? biasanya ya. Biasanya astagfirullahaladzim ini bacaan itu ya. Beliau tidak seperti itu. Masya Allah, mumtaz. Yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang terbata, mumtaz. Tapi bagi yang lancar itu nggak ada kata-kata mumtaz, ya biasa saja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya beliau itu ketika mendengar bacaan yang fasih, yang lancar itu biasa. Tapi yang luar biasanya beliau mendengarkan bacaan yang tadi ya, yang kaitannya dengan wata itu ya, yang terbata-bata, berusaha, penuh perjuangan. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, yang mana mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala per huruf, yang kedua pahala berusaha. Luar biasa tadi. Saya ingat itu, Ustaz. Maka dari itu barusan agak terharu gitu ya. Ingat waktu itu ada seorang orang tua sampai nangis, Bu. Ya, mungkin di antara kita pun juga kalau dapat kesempatan bersama orang-orang yang luar biasa ya, bersama Syekh Isa ataupun bersama guru-guru yang lainnya, ketika ditalaki manfaatkan momentum itu luar biasa. Ya, momentum talaki itu. Maka dari itu di Sobat Ngaji Ustaz kita membuat slogan ya, koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Ya, maka dari itu harus tumbuh ya. Daripada hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika membaca Al-Qur'an ada yang mengkoreksi, meskipun sebetulnya saya globalkan gitu ya. Jadi dalam artian bukan hanya membaca Al-Qur'an, dalam kehidupan kita pun juga kalau misalkan kita ada yang mengkoreksi, berarti ada yang harus diperbaiki gitu ya. Makanya kita Ustaz di Sobat Ngaji ini mengharapkan koreksi-koreksi dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mengharapkan sekali karena koreksi itu insya Allah akan menumbuhkan program Sobat Ngaji, dan saran-saran koreksian itu kami akan terima dengan baik, dan kita akan lebih membuat hal-hal yang dalam artian banyak kesalahan, banyak kekeliruannya kita kita perbaiki terus, dan kita terus akan memberikan hasil yang lebih maksimal lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Itu ya sedikit tadi terharu terkait dengan pembahasan Ustaz Salman terkait dengan usaha perjuangan. Itu luar biasa memang Ustaz ya. Mungkin bagi orang-orang yang terbata-bata sebetulnya tidak usah berkecil hati. Ya, tidak usah berkecil hati. Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, mendapatkan 2 pahala, pahala perhub dan pahala berusaha. Maka dari itu sebetulnya pernah saya sampaikan kepada para peserta Ustaz, apakah kita menjadi ustadz itu wajib? Apakah kita menjadi ulama itu wajib? Apakah kita menjadi penghafal Al-Qur'an itu wajib? Tidak. Tapi yang wajib itu adalah belajar. Ketika belajar kita menjadi ustadz, berarti alhamdulillah Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Kalau ibu bapak belajar giat di Sobat Ngaji ya, terus mengikuti kelas privat, mengikuti kelas besar, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian ada peserta di luar sana mendengarkan bacaan Bapak Ibu dan mereka membutuhkan Bapak Ibu. Ada yang pernah seperti itu tidak? Biasanya Allah gerakan seperti itu. Ya, berarti alhamdulillah ilmu Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat bagi orang-orang ya, lingkungan. Terus ada yang kedua, ibu bapak berusaha sekuat tenaga, penuh perjuangan ya, menuntut ilmu. Padahal jaraknya sama, jamnya sama, tapi Allah belum memberikan rizki ilmu yang seperti teman ibu misalkan. Tapi tetap kita harus mengucapkan alhamdulillah, karena tujuan kita adalah belajarnya bukan hasilnya. Ini hasil daripada waktu itu daurah. Tentunya ini renungan untuk kita. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, ini sampai sekarang saya mendapatkan nasihat dari Syekh Hanopa Maulana. Beliau mengatakan segala sesuatu yang kita amalkan lupakan, tapi kita perbaiki terus-menerus. Terus nasihat-nasihat untuk para guru Al-Qur'an ya. Meskipun kalau kita perhatikan para ulama terdahulu mengatakan bahwa syarat menjadi pengajar Quran itu apa saja San? Syaratnya berat pasti nih. Masih ingat San? Berat sekali. Harus kita minimal gambarannya ya, bisa berbahasa Arab, bisa menerjemahkan Al-Qur'an gitu ya. Terus kita bisa menguasai imam-imam qiraah. Luar biasa berat sekali. Tapi beliau mengatakan
Syekh Hanofa mengatakan nasihat kepada para guru, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di sini ada yang sedang mengajarkan, ya. Beliau mengatakan jangan takut mengajarkan karena mereka membutuhkan kita. Tapi ingat, kalian harus belajar, gitu ya. Intinya apa? Sebetulnya beliau mengatakan bahwa belum tentu orang yang belajar dari nol huruf hijaiyah langsung belajar sanad. Berat sekali, gitu ya. Maka dari itu beliau mengatakan jangan takut mengajarkan Al-Quran karena mereka membutuhkan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekalian pun juga gambarannya mungkin membutuhkan sobat ngaji. Maka dari itu beliau mempunyai targetan program yang luar biasa, Masya Allah, ya, yaitu menyanadkan Indonesia. Maka dari itu sobat ngaji mendapatkan ilmu dari beliau. Kalau beliau mempunyai program menyandarkan Indonesia, kita bareng-bareng karena setiap pengajar itu levelnya beda-beda. Maka sobat ngaji ini, apa Bapak Ibu sekalian masih ingat? Visi misi kita mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Maka itu nanti kita bisa bersama tuh, bersama Syekh Hanofa, ya. Ketika kita mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran, ketika Bapak Ibu sekalian next level, ya, kemampuannya lebih lagi, meningkat lagi, nanti akan saya arahkan kepada beliau. Karena itu levelnya di sana, gitu ya. Maka dari itu ini luar biasa sekali. Patut kita pertahankan keistiqomahan kita, dan tentunya nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, program-program di bulan Ramadan, ya. Saya sekilas mendapatkan poster dari Syekh Hanofa. Beliau membuat poster, mana ya, lupa lagi saya. Ini nih. Judulnya adalah Bila Ini Ramadan Terakhirku. Itu ya. Ini luar biasa ya. Jadi Ramadan tahun ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada usia, masih ada kesehatan. Kita mempunyai program yang insya Allah lebih dahsyat lagi, lebih sibuk lagi, gitu ya. Lebih sibuk lagi karena bila mana ini Ramadan terakhir kita, Pak Bu, ya, di tahun ini, maka kita harus memaksimalkannya. Kita insya Allah mempunyai berapa program? 4 program, ya. 4 program yang pertama di awal Ramadan, insya Allah kalau sudah disepakati 1 Maret itu sudah 1 Ramadan, gitu ya. Jadi tentunya kita kalau program sudah kami sepakati di 1 Maret itu sudah mulai, ya. Program yang pertama adalah di subuh, ya, ba'da subuh, one day one juz. Nanti Bapak Ibu sekalian kita mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengistiqomahkan one day one juz, ya. Cukup di rumah saja untuk menyimak dan juga sambil mengikuti bacaan. Ya, siap Bapak Ibu sekalian, itu program yang pertama. Meskipun gimana, saya kalau subuh sudah ada program nih, ada program yang lainnya, ya. Maka dari itu kita tempelkan 4 program dalam 1 hari. Biasanya 1 minggu berapa kali Pak Bu kelas besar? 1 minggu nih, saya tanyakan 1 minggu. 2 kali. 2 kali, hari apa saja? Hari Rabu dan hari ini, hari Ahad. Bulan Ramadan, karena ini kesempatan, dan bila mana Ramadan ini Ramadan terakhir kita, maka kita maksimalkan dan kita sibukkan diri kita untuk menuntut ilmu, menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di Ramadan ini adalah waktunya hujan pahala untuk kita, gitu ya. Ada yang ba'da subuh itu tadi one day one juz. Terus ada jam 8 pagi nanti ada kajian tahsin Al-Quran. Itu dari 0 sampai akhir. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, wah ini tidak ada ya barusan ketika Ustaz Salman bilang Al-Fatihah diulang-ulang terus, gitu ya. Dan kita memang tidak bosan, betul, memang tidak bosan. Dan kita pun juga nanti akan memurojah di bulan Ramadan, di tahsin itu, di kajian tahsin itu kita mulai dari 0 sampai akhir. Semua kita bahas. Apalagi program kita mempunyai judul-judul yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Saya izin share screen kan terlebih dahulu. Baik, saya pantau terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian masih semangat? Masih kuat matanya? Ingat, minum dulu ya. Minum tuh. Guru kita juga minum dulu, ya. Ya, kalau sudah mulai ada rasa ngantuk, silahkan ke air. Saya berikan kesempatan Pak Bu, ya, cuci muka, dan insya Allah dengan mencuci muka
Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Gimana Bu? Oke, Afwan. Ini Ya, agak belum ngantuk. siap, betul ya. Baik, dikarenakan ini qadarullah ya. Ahad ini, alhamdulillah saya pun juga dapat kesempatan bisa hadir dan apa namanya? Kebetulan juga ya, bukan kebetulan sih ya. Qadarullah ya. Kalau saya pernah menyimak dari guru saya Ustadz Ade yang di Cigenditi waktu itu gini, Ustadz. Beliau mengatakan ketika misalkan saya ketika ingin ke rumah Ustadz Salman, tiba-tiba di perjalanan kita ketemu. Nah, bukan kebetulan tapi qadarullah. Nah, itu ya. Dan qadarullah pada malam hari ini saya bisa berdampingan sama Ustadz Salman insyaallah ya. Syukur Ustadz. Alhamdulillah ya bisa berbagi. Oke, sebentar saya masukkan dulu. Kok nggak nampil ya? Sebentar. Ya Allah, maksud. Oke, sebentar, sabar Bapak Ibu sekalian, tunggu dulu ya. Sebelum menunggu, silakan yang ngantuk ngopi dulu ya. Ada cemilan silakan makan dulu. Nah, sip, Makan ya. bikin ngantuk, Ustaz. Oh, makan bikin ngantuk. Cemilan ya. Jadi makanannya jangan makanan yang berat ya. Ketika nonton makan nasi gitu. Oke, siap. Sebentar, saya akan carikan jadwalnya mana nih. 2025. Afwan. Sebentar. Nah, ini kita lihat ya. Ini cuplikan ya, cuplikan judul-judulnya. Meskipun di bawahnya sudah ada ininya ya. Nah, ini ada 3 program, ada 4 program. Nanti program ba'da subuh tadi apa? One day, one juz. Oke, 1 hari 1 juz insya Allah ya. Insya Allah khatamkan Pak Bu ya. Istiqomahkan ya bersama-sama. Nanti yang membersamai salah satu di antaranya ada Syekh Bilal. Ya, alhamdulillah kesempatan kita berhadapan dengan beliau meskipun di udara tapi insya Allah ya pahalanya pun juga berbeda ya insya Allah. Oke, terus yang kedua tadi adalah tahsin. Jamnya adalah jam 8.00 waktu Indonesia Barat ya 8 pagi. Salah satu di antaranya judulnya lihat ya, mengenal lebih mengenal lebih dekat dengan tata. Andai pun misalkan judul di bawah saya tidak mencantumkan, pasti Bapak Ibu sekalian penasaran mengenal lebih dekat dengan tata. Apa nih ya? Terus berikutnya, kalau makomat di sini bahagia bersama Rosa. Ingat bukan Rosa artis itu ya. Nah, ini kan ya. Unik ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus berikutnya, di sini ada talim. Kelas talim itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai ngantuk ya. Jangan sampai ngantuk. Ingat, jangan sampai ngantuk. Dikhawatirkan salah paham. Talim ini adalah bukan ta'lim. Ya, bukan ta'lim. Tapi ini talim ya, singkatan dari talaki 5 menit. Waduh, kok cepet banget 5 menit ya. Nah, dikarenakan ini kelasnya kelas besar, maka yang talim ini kita akan spesialkan, kita memakai breakout. Ya, sistem Zoom-nya Zoom breakout. Nanti Bapak Ibu sekalian dan ini sore misalkan ya jam 16.00. Biasanya Ibu lagi ngapain, Bu? Jam 16.00 masak. Ya, tajil ya. Tajil gitu ya. Ustaz belum pulang. Belum pulang. Nah, di sini tidak usah khawatir Pak Bu, nggak usah khawatir. Program talim ini adalah program antrian. Bapak Ibu sekalian masuk, nggak usah langsung menyimak. Tapi lihat, nanti Bapak Ibu sekalian diberikan nomor oleh admin, diberikan nomor. Misalkan nomor Bapak Ibu sekalian nomor 10. Ini yang talaki baru 1. Nanti yang sudah talaki itu akan hilang dengan sendirinya, akan di-remove langsung ya. Makanya nanti bisa lihat kalau misalkan lagi di perjalanan atau Bapak Ibu sekalian lagi masak, oh kita antriannya 10 nih, masih aman gitu ya. Tunggu aja gitu ya. Nah, biasanya cuman kalau misalkan saran, biasanya kalau misalkan sudah antriannya sebetulnya nggak usah ini ya. Pokoknya masuk aja. Istilahnya ini seperti program radio. Kalau di Sunda itu mimilikan. Apa Bu kalau di Indonesia kan? Apa ya? Ada orang Sunda di sini? Ada. Apa Bu? Mimilikan Bu? Ayo gimana tuh? Gimana? Apa ya? Ustaz Salam pasti nggak tahu. Mimilikan. Untung-untungan. Nah gitu, betul ya. Untung-untungan Zat. Jadi nanti yang masuk itu untung-untungan. Dikarenakan talaki itu per orang. Ada breakout. Nanti breakout itu seperti tempat ya, seperti room.
Nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke Zoom seperti ini, ya, masuk ke Zoom. Nah, nanti ada room awal itu room utama ya. Nah, nanti di room utama itu admin akan memberikan nomor, nama-nama Ibu. Nah, setelah memberikan nomor, nanti misalkan nomor 1 yang baru hadir, yang ke 1 baru dipindahkan ke breakout ruang talaki. Dan Ibu hanya berdua dengan dengan asatid, ya, bertalaki berdua. Membaca apa? Nanti sudah disediakan. Ya, tidak akan dibocorkan. Dikarenakan kalau dibocorkan, Bapak Ibu sekalian pasti menghafal dari sekarang, gitu ya. Dikarenakan talaki itu beda, ya. Ketika talaki itu langsung yang tadi arjen gitu ya. Arjen langsung membacakan dan kita tahu kesalahan kita di mana. Itu talaki ya, manfaat talaki. Sudah bisa dipahami ya. Jadi talim ini insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, waduh saya nggak bisa nih sore itu harus masak, harus bekerja dan seterusnya gitu ya. Tidak usah khawatir. Masuk saja nanti ada antriannya gitu ya. Berbeda dengan tahsin dan makomat. Kalau tahsin dan makomat begitupun juga ba'da subuh one day one juz itu langsung ya seperti ini ya. Oke, sudah paham ya? Oke, sudah paham. Berarti 4 program itu ba'da subuh jam 8 pagi, jam 1 siang yaitu makomat. Bahagia bersama Rosa itu adalah kita membahas iramoros Al-Quran surah Al-Fatihah. Nanti beserta irama-iramanya ya. Nah, untuk bocoran, contoh misalkan ada rumus irama ros yang kedua datar, irama ros yang ketiga turun, bana baunu nabi. Nah, ada metodenya. Nanti ada penerapannya. Siap? Siap ya? Bagi yang luang silakan pilih saja. Nanti programnya ada 4 ya. Berikutnya kita lihat lagi. Oke, masih kuat? Masih standby? Oke. Ini masih luar biasa nih, Ustadz ya. 229 orang masih standby ya. Pokoknya kalau ngantuk ke air dulu, cuci muka. Karena dikhawatirkan salah paham ya. Berikutnya. Ustadz, harinya nggak kelihatan, mau dilihatin harinya Ustadz. Gimana? Harinya. Ya ada tuh. Ada. Cuma dikhawatirkan agak kecilan. Ini hanya bocoran saja. Nanti akan disampaikan ini, Bu. Nanti akan disampaikan ya. Ini bocoran saja. Betul. Ini hanya saya bahas dulu ya. Saya bahas dulu. Berarti nggak tiap hari ya Ustaz? Setiap hari. Setiap hari. Kenapa tadi Ahad dan Jumat? Ya, Mana? dan Sabtu. Enggak. Hari pertama hari Sabtu kan, tanggal 1. Oke. Hari kedua nanti Ahad, Senin dan seterusnya. Setiap hari 1 hari 4 program ya. Kita lihat judul yang berikutnya, pembuka pintu. Nanti Ustaz Salman yang menyampaikan nih. Ya, pembuka pintu. Berkaitan dengan ya mukadimah itu ya. Terus biasa saja, ini sekilas saja ya. Palsu. Berikutnya kasus wasit di Indonesia. Siapa nih? Aduh. Terus berikutnya paling sempurna masa. Bahagia bersama ajam. Sempurna jaraknya. Nah, ini sekilas ya. Jangan berhenti meski tidak sempurna. Terus berikutnya berikan hak untuk menolak. Masya Allah, ini seperti mau demo nih. Terus berikutnya di sini nyata. Oke, siap. Berikutnya kadang bisa, kadang tidak, Ustaz. Penting tapi terkadang tidak dihargai. Wah, siapa tuh? Penting tapi terkadang tidak dihargai. Lamanya kajian berapa Ustaz? Apa gimana? Lamanya kajian yang jam 8 tuh sampai jam berapa? Seperti biasa 1,5 jam. Tidak lebih dari situ ya. Meskipun lebih seperti sekarang udah jam berapa tuh? Lebih, Bu. Ya, mau lebih nih. Ini belum pertanyaan ya. Belum pertanyaan kepada Ustaz Salman ya. Tanya jawab dan seterusnya. Baik, sekilas aja ya. Bukan sayuran. Ada yang tahu tidak bukan sayuran? Buah. Nah, cuman ini tetap berkaitan dengan Al-Quran. Simbol ya? dalam Al-Quran. Simbol dalam Al-Quran. Terus berikutnya gemuk versus kurus. Berikutnya ada getaran tebal dan getaran tipis. Berhenti di antara dia dan dia. Masya Allah. Dia dan dia ya. Obat mujarab. Oke, cukup segitu saja saya perlihatkannya ya. Biar apa? Biar Bapak Ibu sekalian semangat. Dan insya Allah penasaran bulan Ramadan, mudah-mudahan rasa penasaran, rasa rasa semangat ini mudah-mudahan Allah rezekikan usia bisa sampai ke bulan Ramadan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya di akhir jangan dulu kemana-mana, tetap ya bersama kami di akhir. Nanti Tesipa mungkin memperlihatkan beberapa bagan yang perlu diinformasikan juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian masih kuat ya, masih standby, saya mohon izin kepada Ustaz Salman meminta waktunya sedikit lagi. Ustaz Ari mau tanya dulu Ustaz Ari.
Oke, boleh. Sekarang boleh sesi pertanyaan ya. Mau kepada saya atau Ustaz Salman boleh? Ya, Ustadz Afwan. Ari, ke Ustadz Ari. Oke, Maaf. boleh Bu, silakan. Ini Ustadz, kan kemarin kita udah talaki, itu di kelas itu dilihat ada talaki yang kedua, tapi nggak jadi. Apakah nggak memang ditiadakan yang kedua itu? Nah, jadi untuk kelas talim sebelumnya itu masa percobaan. Seperti biasa Bu, kalau kita punya program, kita masa percobaan dulu dan insya Allah kita mantapkan di bulan Ramadan. Ya, jadi kebetulan kenapa ditiadakan terlebih dahulu atau diliburkan karena saking numpuknya tugas-tugas yang harus saya kerjakan, ya. Dan kebetulan fokusnya yang di talim itu waktu bulan kemarin ya. Waktu bulan kemarin itu hanya saya sendiri ya, jadi lumayan agak yang penting kita sudah pernah mencoba Bu ya, sudah pernah mencoba dan testimoni dari Bapak Ibu sekalian ini luar biasa Sad. Untuk kelas talim ini dibutuhkan sekali ya Ibu Bapak ya, dibutuhkan sekali, bahkan kebanyakan tidak 5 menit ternyata Sad. Meskipun judulnya talim talaki 5 menit tapi kebanyakan lebih dari 5 menit nih. Tapi nggak apa-apa, itu hanya judul saja yang insya Allah judul yang harus kita konsistenkan meskipun lebih karena ada diskusi terkait dengan koreksian dan seterusnya, itu nggak jadi masalah ya. Insya Allah kedepannya kita akan adakan lagi Bu ya, kedepannya kita adakan lagi dan lebih rapi lagi. Makanya insya Allah di bulan Ramadan kita akan maksimalkan dulu ya. Seperti itu. Satu lagi itu mengedit buku belum selesai, kita tunggu bukunya. Waduh, Masya Allah, ini perjuangan juga ya. Ini yang diperjuangkan luar biasa, yang perjuangan luar biasanya itu adalah pengkoreksian Bu. Ya, sebetulnya sudah tersusun ya, sudah tersusun. Nah, biar Ibu Bapak sekalian mengetahuinya dan mohon doanya karena menyusun buku itu luar biasa Bu, seperti menghitung uang setruk ya tanpa bukan setruk ya, menghitung uang dalam jumlah 1 bis misalkan dengan manual Pak Bu, seperti itulah gambarannya tambah gitu. editor Ustadz. Ya, belum editornya dan ternyata kita perlu tim San. Ya, perlu tim yang mana ada yang memeriksa memeriksa Arabnya, ayatnya, ada yang memeriksa teks Indonesianya, ada yang memeriksa matanya dan seterusnya. Itu perlu seperti itu Bu ya. Nah, gambarannya adalah sebetulnya kita sudah mulai menyusun ini Bu ya. Nih, ini sudah disusunkan, tapi tetap ada kurangnya. Maka dari itu belum bisa dilaunchingkan karena di sini masih tahap pengkoreksian ya. Nah, seperti ini nih, yang saya coret-coret. Nah, ini ya, tuh. Ini masih ada pengkoreksian. Jadi sebetulnya ini semua modul sudah kami susun. Akan tetapi qadarullah untuk penyusunannya perlu pematangan yang sangat luar biasa ya. Jadi sehingga mohon dimaklum Bu ya, mohon dimaklum, tapi kita meminta doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk penyusunan buku dan juga mudah-mudahan segera launching. Tapi ada satu buku yang sudah kami cetak dan Ramadan kami akan launchingkan, yaitu buku Makhraj ya. Kalau itu sudah jadi bukunya, nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkannya ya. Kalau untuk tahsin mohon bersabar dulu ya. Seperti itu Ibu, cukup untuk informasinya? Oke, cukup ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi dan juga kepada Ustaz Salman saya persilakan Bapak Ibu sekalian, dan persilakan pun juga Ustaz Salman untuk memberikan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Silakan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Kak Fatir nih. Silakan Kak Fatir. Tanya tentang jadwalnya tadi boleh Ustaz? Nanti insya Allah disampaikan Bu ya. Nanti bersabar ya, insya Allah nanti kita akan buatkan. Oke ya, sepertinya penasaran dengan judul-judul tadi Sad. Betul, semangatnya luar biasa ini. Insya Allah ya. Ustaz mengatur jam. Betul. Jamnya juga jamnya nggak akan berubah Bu. Jamnya nggak akan berubah. Ba'da subuh ba'da subuh jam 8, 1 dan 4. Oke, nggak apa-apa insya Allah. Di sini ada Di sini ada Kak Fadil. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Izin bertanya Ustaz. Oke, boleh. Ya, izin bertanya ke Ustaz Salman ya. Ya, silakan. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkadang kita talaki misalnya sama seorang ustadz atau syekh, namun di satu ustadz mengatakan kita udah benar gitu ya, Betul. mulai dari taut sampai selesai. Ya. Tapi ketika kita talaki lagi dengan seorang yang guru Berbeda. lain ya, Syekh, itu masih dikoreksi mungkin ada beberapa, tapi di tempat yang lain gitu misalnya udah beres gitu. Gimana itu Ustaz? Baik. Ada satu kisah yang luar biasa. Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Dua sahabat ini berbeda dalam membaca Al-Quran. Contoh, misalkan yang satu ini bacanya menggunakan huruf ini, yang satu menggunakan huruf yang lain. Kemudian ada para muridnya. Kemudian para muridnya bingung. Ketika bersama yang A, bacanya seperti ini. Ketika bersama yang sahabat satu lagi, bacanya seperti ini. Kemudian para murid-murid mereka dari dua sahabat mulia tadi bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya harus mengikuti bacaan yang mana? Yang sahabat satu atau sahabat yang dua? Kemudian Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, ikuti yang mana yang engkau sedang berada padanya. Karena dari mereka itu adalah dariku. Paham nggak? Paham, Ustaz. Jadi ketika kita bersama Ustadz yang ini, bukan berarti kita ketika sudah dibenarkan, contoh. Wah, ibu bacaannya bagus, mumtaz, jiddan, jayid jiddan. Berarti kita sudah tidak ada koreksian, bukan. Barangkali ketika seorang guru tadi yang membenarkan, itu untuk pertama, memotivasi kita untuk, wah, saya harus lebih semangat lagi baca Qur'annya. Bisa jadi dengan dibenarkan itu kita merasa, saya harus banyak lagi membaca Qur'annya. Dan bisa jadi dengan dibenarkan itu kita tidak merasa, waduh, saya salah aja baca Qur'an. Tidak. Karena dari sisi masing-masing guru memiliki hikmah masing-masing. Ya, punya hikmah masing-masing. Ada guru yang ini, perasaan sudah benar sama ustadz yang ini. Kenapa yang ini disalahkan? Kenapa? Mungkin dari hikmah yang guru ini menginginkan kita lebih baik bacaannya, lebih sempurna, lebih teliti. Apakah yang satu tidak lebih teliti? Tidak. Mereka punya sisi bagian masing-masing. Dan ingat, setiap guru itu pasti punya landasan masing-masing, punya jalur sanad masing-masing. Nah, nanti dari banyaknya guru-guru kita, puncak sanadnya kepada siapa? Rasulullah. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah hal yang biasa, ya. Sama, ana juga ketika belajar seperti itu, ya, seperti itu. Jadi langsung ke guru yang satu, lagi bukan berarti untuk kita banding-bandingkan, tapi untuk kita, oh di sini saya salah, berarti di sini jangan salah. Kita ambil semua ilmu guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, alhamdulillah ya. Baik, mohon izin dulu juga Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Barangkali Tesipa bisa menjelaskan terkait tadi program itu harus daftar atau tidak atau gimana? Ya, boleh nanti barangkali Tesipa yang harus menjelaskan. Tafadhol Tesipa. Afwan Ustaz, untuk waktunya kita akan coba mempersingkat ya, insyaallah biar Bapak Ibu sekalian tidak ngantuk nih ya. Sudah mulai sepertinya sudah mulai rebahan nih ya. Biasanya rebahan sambil nonton itu mengundang rasa kantuk ya. Silakan Teh Syifa, Afwan. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab kembali, mohon izin untuk Syifa memberikan sedikit informasi kembali ya Bapak Ibu semua, beserta tampilannya juga untuk bisa tertampil di layarnya Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira apakah sudah ada Bapak Ibu semua untuk di layarnya masing-masing? Sudah. Yang besar ya. Kita coba besarkan kembali. Baik, nah di sini untuk program kelas Tasin Akbar terlebih dahulu bersama Sobat Ngaji, insya Allah yang biasanya rutin di setiap hari Ahad dan juga malam, Bapak Ibu semua. Insya Allah untuk di bulan Ramadan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ari Abdullah, ya insya Allah per
tanggal 1 Maret ya, Bapak Ibu semua. Di sini akan ada beberapa jadwalnya. Untuk yang pertama di ibadah subuhnya mengenai one day one juice. Untuk di jam 8 waktu Indonesia Barat itu pagi-pagi nanti ada kajian tahsinnya juga. Dan untuk di jam satunya untuk tahsin makomat ya, serta iramanya juga sudah banyak sekali ya. Tidak hanya irama ros saja Bapak Ibu semua, tapi juga ada yang lainnya. Dan untuk di jam 4 sorenya ada kelas tahsin akbar taklimnya ya. Dan untuk program tahsin akbar ini programnya gratis ya Bapak Ibu, khusus untuk di bulan Ramadan saja ya. Nah, selain itu juga kami ada kelas tahsin private-nya untuk persiapan nanti setelah Lebaran ya, Bapak Ibu semua. Di sini untuk kelas tahsin private-nya kita yang pertama ada tahsin tajwid yang sudah kita mulai dari bacaan mat 2 harakatnya juga. Sifa sarankan untuk Bapak Ibu semua bagi yang sudah sedikit lancar bacaannya, pengen memperbaiki bacaan panjang pendek beserta tajwidnya. Nah, cocok sekali bisa ikutan kelas tahsin tajwidnya di sini ya. Selanjutnya selain ada tahsin tajwid, kami juga ada kelas tahsin makomatnya juga Bapak Ibu semua. Mungkin nanti kelas tahsin makomatnya kita bisa lihat sama-sama setelah Zoom meeting ini, dan juga nanti di bulan Ramadan juga akan ada tahsin juga ya. Untuk jadwalnya udah dijadwalkan di siang hari seperti itu ya. Nah, untuk private-nya kita mulai dari Quran Surat An-Naba. Untuk modulnya sendiri juga sudah lengkap sekali Bapak Ibu ya. Udah lengkap dengan tangga nada iramanya untuk bisa memudahkan Bapak Ibu praktekkan saat kelas berlangsung ataupun di rumah. Insya Allah juga sudah disediakan untuk audio rekamanannya untuk bisa Bapak Ibu latihan serta ditirukan untuk bacaan ragam irama makomatnya seperti itu. Dan gak lupa di sini juga ada kelas tahsin makhrajnya juga ya Bapak Ibu semua, untuk sama-sama memperbaiki huruf-huruf makhrijul huruf beserta sifat-sifatnya. Modulnya juga sudah disediakan dengan lengkap beserta contoh-contoh talakinya juga. Untuk kelas tahsin makhraj ini spesial sekali ya Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke bab makhraj, Bapak Ibu semua bisa mengirimkan rekaman bacaannya untuk Quran Surat Maryam dari ayat 1 hingga ayat kelima. Dikirimkan ke nomor Syifa, nanti akan kami bantu koreksi terlebih dahulu oleh asatidz kami. Nanti akan diinformasikan untuk masuk ke bab makhrajnya seperti apa, seperti itu. Dan yang terbarunya di sini kita ada kelas tahsin private, tahsin tikror dewasa ya Bapak Ibu semua. Ini banyak sekali peminatnya, dan juga yang banyak juga yang bertanya ya, kira-kira ada nggak untuk kelas tahsin mulai dari 0 ya, dari huruf hijaiyah untuk dewasa. Nah, kita juga adakan untuk kelas tahsin private-nya. Insya Allah juga modulnya juga memudahkan untuk dipelajari Bapak Ibu semua ya. Insya Allah kita akan jalan di bulan setelah Lebaran untuk kelas tahsin private-nya seperti itu ya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, untuk program Ramadan yang tadi udah disampaikan oleh Ustadz Ari Abdullah, dari subuh menjelang nanti ngabuburitnya ya, kelas tahsin taklimnya itu programnya gratis ya. Jadi bisa Bapak Ibu sharekan juga linknya kepada yang lainnya seperti itu. Nah, untuk khusus kelas private-nya itu Bapak Ibu semua dapat berinfak sebesar rasa syukurnya, dan dapat juga langsung menghubungi nomor Syifa yang ada tertera di sini ya. Boleh di capture ataupun dicatat, ataupun nomor Bapak Ibu semua dilampirkan di kolom komentarnya. Mungkin nanti Syifa akan bantu follow up kembali seperti itu ya. Nanti untuk kelas tahsin private-nya akan mendapatkan modul secara lengkap, juga akan mendapatkan rekaman Zoom-nya serta audio rekamannya khusus kelas makomatnya. Seperti itu. Barangkali ada yang bertanyakan mengenai kelas tahsin private-nya, silakan ya Bapak Ibu semua, boleh sekali. Insya Allah untuk kelas private-nya akan kita jalan kembali setelah Lebaran. Karena untuk di bulan Ramadan ini kita akan padatkan untuk program kelas akbarnya, seperti itu. Assalamualaikum Teh Syifa, saya mau tanya. Waalaikumsalam Ibu, bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Saya mau tanya masa pendaftarannya sampai kapan yang buat les private itu?
Boleh Ibu dari sekarang sampai Lebaran ya, boleh didaftarkan terlebih dahulu dari sekarang Ibu, nanti kami bantu waiting list terlebih dahulu seperti itu. Nanti Ibu bisa cek ke nomor Sifa, lampirkan untuk nama, domisilinya dari mana, dan ambil kelas apa ya, ada tasin tajwid, tasin maklumat, ataupun tasin makhraj, dan juga yang terbarunya tasin tikror untuk dewasa belajar dari nol ya, dari Iqra huruf hijaiyahnya. Seperti itu Oh, Ibu Jun. oke, oke. Terima kasih Teh Sifa. Iya, Insya Allah sama-sama Ibu. mak saya mau lanjutkan buat ngedaftar gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Ibu boleh ya, boleh sekali nanti akan Sifa bantu Iya, di-scan terlebih dahulu ya. Bagi iya. Bapak Ibu yang Terima lainnya boleh kasih. juga ya bersama ikutan sama Ibu Jun ini untuk segera di-scan dari sekarang. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu semua untuk informasi dari Sifa. Mungkin kita kembalikan lagi untuk sesi tanya jawabnya. Untuk mengenai kelas taslim private-nya bisa langsung hubungi ke nomor Sifa saja. Seperti itu ya. Kita mau sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin satu pertanyaan ya, satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu semua. Dari Kak Fatir, Teh Sifa. Dari Kak Kak Fatir. Fatir, Kak Ya, Fatir. baik. Silakan Kak Fatir, boleh dibuka untuk mikrofonnya. Izin bertanya ada di kolom komentar. Ya, boleh langsung diinikan saja Kak Fatir. Sebentar. Atau saya bacakan ya, Afwan. Mana-mana. Baik, sebentar. Di atas sepertinya Kak Fatir. Nah, ini. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertalaki atau gimana nih? Izin bertalaki dan bertanya apakah pahala hafalan Quran lebih besar daripada bacaan Al-Quran? Berarti percuma, takutnya nggak masuk surga. Nah, itu Sad, bisa dipahami kan Sad? Kak Fatir seperti itu? Maksudnya seperti ini mungkin. Apakah pahala menghafal Al-Quran itu lebih besar tidak? Atau berarti kalau membaca Al-Quran saja percuma gitu, kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, Apakah takutnya nggak masuk surga? Ini Kak Fatir ini paling muda, Sad. Ya. Masya Allah. Berapa tahun Kak Fatir sekarang? Atau masih ya? Saya lupa lagi nih, Afwan. Halo Kak Fatir. 14 ya? 18. 18, Afwan. Lupa lagi 18. 18 tahun, Sad. Afwan, tafadhol. Keren. Jadi salah satu santri terjunior. Betul. Baik. Menghafal dan membaca itu adalah satu paket. Ya, pertama, apakah pahala menghafal Quran itu lebih besar? Jelas. Dia berpeluang lebih jelas. Kenapa? Karena ketika kita menghafal Quran, pasti kita melihat, pasti kita membaca, pasti kita mengulang. Tetapi ketika kita hanya membaca, kita tidak akan banyak mengulang. Contoh, saya ingin tilawah surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Sudah. Ayat yang sudah kita baca kita lewat. Tetapi seorang penghafal Quran akan mengulang ayat itu sampai dia hafal. Alif lam mim dzalikal kitabu la dzalikal kitabul. Udah berapa kali itu dzalikal kitabul. Itu lebih banyak peluang untuk pahalanya. Tapi kalau misalkan ditanya bagaimana Ustaz, apakah percuma nanti masuk surga atau tidak, itu Allahu a'lam. Ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman intinya kita harus berjuang terus dengan Al-Qur'annya. Ya, seperti itu. Semangat Kak Fatir. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sepertinya izin satu lagi Ustadz, boleh? Boleh, enggak Ustaz. Boleh. Oke, satu lagi ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian mau bertanya kepada Ustadz, silakan. Atau sudah pada ngantuk nih sepertinya, Ustadz. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, barangkali dari Ustadz Salman terakhir. Ya gimana tuh sih Pak? Udah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada Ustadz, ada. Oke, boleh. Satu kali lagi ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jadi kan saya menemukan beberapa bacaan nih dari internet. Ya. Di surat Al-Mulk. Betul. Di ayat 19. Ayatnya? Itu kan dari cetakan Indonesia kan,
aman hadzal ladzi huwa zundul lakum yansurukum min duni rahman. Itu wakafnya kalau punya Indonesia kan qolah. Ya, Nah, tapi yang dari Arab itu huruf sola ya. ya, Sola. silly, ya Wakaf. betul. Terus itu gimana ya Ustadz? Baik, luar biasa ya. Saya langsung izin jawab ya. Oke, Pertama, makasih yang Ustadz. harus kita pahami adalah walaisa fil Qur'ani min waqafin wajib. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu wakaf yang wajib. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita berpikir kalau ada tanda qala itu wajib kita berhenti. Tidak. Ya. Hukum asal yang membaca Al-Qur'an itu adalah wasol. Ya, kalau kita mampu membaca satu ayat itu tanpa ada wakaf itu lebih baik. Tapi wakaf itu fungsinya untuk apa? Untuk rambu-rambu lalu lintas kita. Ya, jadi kalau nggak sanggup kita berhenti. Nah, kenapa di sana ada qala? Kenapa di sana ada sili? Yang pertama, mazhab yang menulis Qur'annya berbeda, ulama yang membuat wakafnya berbeda. Nah, ini nanti bab wakaf wal tidak akan lebih panjang lagi. Tetapi yang pertama, kalau ada tanda wakaf di sana, kita ikuti saja. Ya, yang Al-Quran yang sedang kita gunakan. Semuanya ulamanya pasti sudah berijtihad, sudah punya landasannya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala kesetiaannya menunggu kami ya. Meskipun sudah waktunya harus beristirahat karena badan kita pun juga mempunyai haknya ya. Apalagi Ustaz Salman sepertinya sudah kita harus betul-betul istirahat juga ya, mempersiapkan hari esok dan hari esoknya lagi. Apalagi siap-siap tempur nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kami, mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian. Allah sehatkan kami, Allah mudahkan, lancarkan kami untuk senantiasa mendampingi ayah bunda sekalian untuk senantiasa beristiqomah bersama-sama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja dari saya izinkan kepada Ustaz Salman untuk penutup ya. Barangkali ada kata-kata yang insya Allah membuat kita penasaran lagi, hari esok harus hadir lagi, minggu depan apalagi Ramadan nih ya, luar biasa Ramadan yang tentunya harus kita harus betul-betul mempersiapkan. Sebetulnya untuk bahagia itu jangan hanya Ramadan saja ya. Harus setiap waktu, setiap saat ya. Allah masih memberikan kita wajah yang masih bisa ceria gitu kan ya. Masih memberikan kita bisa tersenyum, bisa bisa melihat, bisa tertawa, bisa berbicara ya. Karena ada orang yang tidak bisa sama sekali tersenyum. Ada orang yang belum tidak sama sekali bisa berbicara seperti itu ya. Maka itu insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur ya. Tafadhol Ustaz, barangkali langsung ditutup saja untuk kajian pada malam hari ini. Fuan. Baik, syukran. Tidak ada kata yang lebih indah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan, selalu mengingatkan, tidak pernah bosan. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'al wa'allama. Nah itu ya, tidak pernah saya bosan mengingatkan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya. Ana uhibbukum kafillah. Saya mencintai ibu bapak semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama di dunia, bersama juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak juga kepada Ustadz Salman yang sudah menyampaikan materi serta motivasinya juga, serta Ustadz Ari juga, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dan menyampaikan tambahannya juga, syukron. Dan juga Bapak Ibu semua yang senantiasa selalu setia hadir menemani kita hingga selesai Zoom-nya ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di kajian-kajian selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lainnya lagi. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensinya yang udah Siva sharekan sebelumnya di kolom komentarnya ya. Dan juga kita doakan untuk kita semua
kedepannya di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, tetap semangat dan Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Mohon izin kami akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'is, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafidhu, ya Muqi, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubadi', ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dhar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi,